Shalom Bapak Ibu Saudara kasih yang kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita sama-sama berada di rumah, tetapi hati kita tetap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kau hadir bersama-sama kami di tempat ini Tuhan. Kami rindu Roh Kudus, Kau menjamah setiap hati kami, menjamah setiap jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Datanglah Kau Roh Kudus, menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Roh Kudus, ku haus padamu. Tuliskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan kami Tuhan, puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Bimbing langkahku,
bersyukur Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Kami yakin dan percaya terus Tuhan lawas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai untuk tinggikan Dia bahwa Roh Kudus itu hadir di tempat ini. Roh Kudus tercurah walaupun kita semuanya ada di rumah, tetapi yakin dan percaya bahwa Roh Kudus juga tercurah di rumah Bapak Ibu Saudara semuanya sekalian. Penuhi kami.
Sikiara patakaralaya sakaralaya sikiara takaralaya Horia sikiara patakaralaya sakaralaya siara patakaralaya siara takaralaya sikiara takaralaya. Ya Roh Kudus yang lembut, hadir di setiap hati kami, hadir di setiap rumah tangga kami masing-masing. Horia sikiara patakaralaya sakaralaya sikiara. Kami rindu Roh Kudus untuk terus memenuhi setiap kami. Penuhi setiap kami Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu. Kami perlu Roh Kudus-Mu. Roh-Mu yang menguatkan kami. Roh-Mu yang menghibur kami. Roh-Mu Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Horia sikiara patakaralaya sakaralaya sikiara takaraya. Horia sikiara patakaralaya sakaralaya sikiara takaraya. Biarlah saat ini urapan-Mu Tuhan turun di dalam rumah tangga kami. Urapan-Mu Tuhan memenuhi setiap kami yang pada saat ini beribadah bersama-sama. Horia sikiara patakaralaya sakaralaya sikiara. Horia sikiara patakaralaya sikiara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah memeluk kami. Engkau sudah mengasihi
Bapak Ibu sekalian yang saat ini kita mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Sungguh hari yang luar biasa kalau saat ini kita boleh bersama-sama mengadakan ibadah bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, bersama dengan orang tua. Mungkin pada saat-saat yang lalu kita beribadah di gereja, ya mungkin ada anak yang di rumah, tapi anak-anak sekolah minggu, tapi saatnya ini kita bersatu di dalam keluarga masing-masing. Sungguh hari yang luar biasa. Kalau saat ini kita dihadapkan oleh situasi pandemi ini, tapi di balik semuanya itu ada maksud Tuhan yang luar biasa. Sungguh luar biasa. Tuhan merencanakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saat ini, hari ini kita boleh memperingati hari Pentakosta, di mana hari turunnya Roh Kudus. Kalau kita beberapa hari yang lalu, tanggal 24 Mei, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan saat ini, 10 hari selanjutnya kita merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sungguh luar biasa. Firman Tuhan katakan kamu akan menerima kuasa. Kuasa apa Bapak Ibu? Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, di sini juga dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Luar biasa, pada saat Roh Kudus dicurahkan dan kita semua mau meresponi, kuasa itu akan diberikan kepada setiap kita. Dengan kuasa Roh Kudus yang mengurapi kita, kita akan dibuat semakin mengenal Tuhan. Kita mengenal Roh kebenaran, yaitu Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kita akan tahu kebenaran melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dan saat kita tahu kebenaran, situasi apapun tidak akan menggoncangkan kita. Karena urapannya itu, karena kuasanya itu, karena kita mengenal roh kebenaran, kita mengenal Tuhan dengan benar. Dan di situ kita akan semakin setia, kita semakin antusias di dalam mengiring Tuhan. Semakin lebih lagi kita ingin mengetahui. Dan disitulah peran dari Roh Kudus. Kuasanya akan membangkitkan roh kita untuk terus mengenal lebih lagi. Dan kuasanya akan selain bertahan, kita akan maju di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dalam situasi apapun kita akan menerobos itu semua. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, ya, peristiwa Sadrah, Mesah, dan Abednego, dia mempunyai roh Allah yang luar biasa. Pada saat mereka dihadapkan situasi yang sangat menghimpit, yang sangat-sangat
sungguh menggentarkan. Tetapi Sadrah, Mesah, Abednego ini punya iman yang kuat. Karena ada roh Allah yang kuat. Kita akan baca di dalam Daniel. Daniel pasal yang ke-3. Ayat yang ke-16. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Itu roh yang dimiliki oleh Sadrah dan Mesah dan Abednego. Pada saat mereka terhimpit oleh situasi yang sungguh-sungguh mencengkram hidupnya, dia mengenal Allahnya dengan benar. Ada roh kebenaran. Sehingga mereka tidak takut. Bahkan mereka mengatakan seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Demikian dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin banyak hal yang menghimpit hidup kita hari-hari ini. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, roh kebenaran itu, dan kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, kita juga akan bisa seperti Sadrah, Mesah, Abednego ini. Kita akan mengatakan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, aku tetap percaya kepada Tuhan. Aku akan lebih lagi mengenal Tuhan. Karena firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu bimbang. Dan itulah kebenarannya. Dalam situasi yang tidak menentu ini, justru Tuhan akan memperlihatkan kuasanya kepada kita. Tuhan sanggup mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Sungguh luar biasa. Saya pun, keluarga saya pun mengalami. Pada saat hari-hari awal bulan Maret mulai terjadi pengumuman ya bahwa ada lockdown ya, dokter-dokter juga tidak praktek ya, khususnya dokter gigi tidak boleh memeriksa yang melakukan penambalan, pencabutan, hanya yang emergensi saja yang diperbolehkan. Di situ saya mulai tidak praktek hingga saat ini. Pada saat itu saya juga berpikir bagaimana untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi nyatanya hari lepas hari Tuhan tetap memelihara. Luar biasa pertolongan Tuhan. Demikian juga saya percaya pertolongan Tuhan itu berlaku atas setiap kita semua. Untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Sungguh luar biasa. Pada saat-saat ini kita bisa belajar lebih lagi untuk lebih mengenal kepada Tuhan. Luar biasa. Tuhan memakai peristiwa ini sehingga keluarga demi keluarga mulai bersatu. Keluarga demi keluarga, anak-anak mulai berdoa bersama-sama dengan orang tuanya. Seperti setiap malam jam 9 di grup keluarga GBI, kita berdoa bersama-sama. Saya bersuka cita melihat bahwa ada keluarga-keluarga,
anak-anak ikut berdoa, bapak-bapak berdoa, ibu-ibu berdoa. Mungkin waktu-waktu yang lalu tidak sempat untuk berdoa. Tapi puji Tuhan, saat-saat yang demikian ini, keluarga-keluarga mengalami kesatuan. Keluarga-keluarga mengalami terobosan demi terobosan. Di mana Tuhan bekerja dalam keluarga masing-masing. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu semua mengaminkan hal ini. Bapak Saudara pasti benar Tuhan. Aku mengalami pertolongan Tuhan. Aku mengalami terobosan demi terobosan. Sehingga kita akan berkata, aku tidak takut lagi. Apapun yang terjadi, aku percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kehidupanku. Nah, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu akan membakar terus hatinya, membakar kerohaniannya, dan akan terus ingin bersekutu dengan Tuhan. Dan di situ kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Kita tidak akan merasa lagi wegah untuk berdoa, wegah lagi untuk baca Alkitab. Tapi pada saat Roh Allah ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus memenuhi kita, kita akan semakin giat berdoa, semakin giat membaca firman Tuhan. Dan di situ semakin Tuhan membukakan, menyingkapkan kebenaran-kebenarannya itu kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, pada saat Roh Kudus turun, pada saat turun di atas loteng Yerusalem, orang-orang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saat itu murid-muridnya mengalami kepenuhan. Dan saat itu pun kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul di mana Petrus dan Yohanes pada waktu itu masuk ke rumah ibadah. Di situ ada seorang yang lumpuh, dan di situ oleh keberanian Petrus tidak memiliki apa-apa, tetapi Petrus berdoa dan orang itu boleh berjalan dan disembuhkan. Dengan adanya Roh Kudus yang memenuhi, ada kuasa. Seperti di dalam di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Dan kuasa itu akan saudara-saudara semua miliki. Dan kuasa untuk apa? Kuasa untuk dapat melakukan perkara-perkara besar. Bukan di situ saja, tetapi kuasa itu kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kuasa itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi Tuhan melengkapi kita dengan kuasa. Dan kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, apa yang kita sudah terima dari Tuhan, itu kita saksikan kepada orang lain. Saat-saat ini kita mau bagikan apa yang sudah kita alami. Pertolongan-pertolongan Tuhan apa yang sudah kita alami, kita saksikan kepada orang-orang di luar sana, di sekeliling kita. Hari-hari ini banyak orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Dan di situ kita anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan kuasa Roh Kudus itu, kita bisa menyampaikan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Dan Tuhan akan memakai setiap kita. Tuhan akan memakai anak-anak kecil. Tuhan akan memakai remaja-remaja, kaum muda, dewasa sampai lansia akan dipakai oleh Tuhan. Dan Roh Kudus akan terus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mintalah kita selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Penuhi Tuhan dengan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itu yang akan memimpin kehidupan kita.
Bagaimana kita bisa terus meminta kepenuhan Roh Kudus itu, yaitu dengan lapar dan haus. Pada saat kita lapar dengan sungguh-sungguh, Tuhan penuhi aku, maka Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan memenuhi kita. Dan saat kita memiliki kelaparan itu, untuk menyaksikan, untuk menjadi saksi, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, di situ Tuhan akan terus memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Dan Roh Kudus akan dicurahkan terus kepada kita. Dan kita akan menjadi saksi di mana-mana. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita buka hati kita. Kita minta kepada Tuhan, Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus datang kepadaku. Penuhi aku Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Dan aku percaya kalau Roh Kudus turun atasku dan Roh Kudus memenuhi aku, maka aku akan tahu setiap kebenaran-kebenaran itu. Aku akan tahu Tuhan, aku akan berjalan bersama dengan Engkau. Dan sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Roh-Mu yang hidup penuhiku. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan, Roh-Mu yang hidup itu penuhiku Tuhan. Penuhiku Tuhan. Penuhiku Tuhan. Haleluya Yesus. Yang hidup itu untuk memenuhi setiap hati kami. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh, kita minta dengan kesungguhan. Tuhan akan memenuhi setiap kita. Tuhan akan baptis kita dengan Roh Kudus-Nya, dan Roh Kudus-Nya akan memenuhi setiap kami. Roh kebenaran itu akan ada dalam setiap kehidupan kami. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Dalam naunganmu, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu
berjamaah, ya Tuhan, berserah penuh di hadirat. Oh, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Ya rara shikiri adaramu. Ya Rabba shikiri adaramu. Haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan. Oh haleluya. Ya Rabba Saudara, coba pertanyakan pada dirimu sendiri. Apakah engkau sudah mengalami dijamah oleh Roh Kudus, menerima dan dipenuhi oleh Roh Kudus? Jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa, di mana engkau hidup penuh dengan Roh Kudus. Betapa pentingnya Roh itu memenuhi hidup kita semuanya. Di dalam Yeskiel 36 ayat 27, Tuhan mengatakan, Aku akan memberikan Roh-Ku untuk diam di dalam batinmu. Ini luar biasa. Aku akan memberikan Roh-Ku diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Ku dan melakukannya. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika kita memiliki Roh Kudus itu memimpin dalam hidup kita, memenuhi hati kita, diam dalam batin kita, maka Roh itu yang akan memampukan kita. Roh itu yang akan membuat kita berpegang kepada segala ketetapan dan peraturan-peraturannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita membutuhkan Roh Kudus itu. Mari, biar kesempatan yang luar biasa. Milikilah pengalaman dipenuhi dengan Roh Kudus secara pribadi. Biarlah setiap kita mengalami, memiliki, mempunyai pengalaman dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian. Beri api, beri hujan. Biar kita berkata, Tuhan, aku tidak mau lewatkan kesempatan kali ini. Aku mau Tuhan dipenuhi dengan Roh-Mu. Haleluya. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Mari katakan kepada Tuhan, katakan, beri api, ya, beri api, beri hujan. Inilah saatnya, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Kau datang dengan membuka hatimu. Biarkan Yesus membaptis, memenuhi engkau dengan rohnya, dengan Roh Kudus itu. Oh haleluya. Urapanmu ya, katakan lagi, beri api, beri api. Oh beri hujan seperti yang kau janjikan, berhembus. Amin ya Tuhan. Yes Lord. Beri kuasa, urapanmu buka hatimu, katakan, beri api, beri api, beri hujan, beri hujan. Ya Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anakmu yang merindukan untuk dipenuhi dengan roh-Mu. Biarlah roh itu diam di dalam batin, diam di dalam setiap kami, diam dalam setiap hati pikiran kami. Oh haleluya. Urapanmu. Sekali lagi katakan, beri api, beri api. Oh beri hujan, beri hujan. Seperti yang kau janjikan. Oh berhembus ya Roh Kudus. Amin. Beri kuasa, urapanmu beri kuasa, urapanmu, beri kuasa, urapanmu. Ya sekali lagi, beri kuasa, beri kuasa, urapanmu sekarang. Mari bersama-sama katakan, Tuhan, penuhi Tuhan, penuhi setiap kami ya Tuhan. Hirapatakaya ramasi. Haleluya, haleluya. Ya rabasirala ramamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penuhi, penuhi, penuhi. Penuhilah kami. Ya penuhilah kami Tuhan. Penuhi, penuhi ya Tuhan. Penuhi. Oh haleluya. Beri api, beri kuasa. Oh beri hujan, beri Tuhan. Dalam nama Yesus. Oh kami terima Tuhan. Urapan baru kami terima Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Birabasikaralabaya. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami terima urapan baru, urapan baru. Penuhi Tuhan, penuhi. Urapan sekarang, urapan sekarang, urapan takaya marabaya. Haleluya, haleluya. Urapan sekarang, urapan sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih karena Engkau berpesan supaya kami menantikan janji Bapa. Dan janji Bapa itu adalah Roh Kudus yang dicurahkan. Sebagaimana rasul-rasul mengalami, Tuhan kami mau juga dipenuhkan dengan Roh-Mu itu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu itu diam dalam setiap kami. Biarlah Roh-Mu itu yang membawa kami hidup dalam kebenaran-Mu. Karena tanpa Roh-Mu kami tidak akan mampu. Tanpa Roh-Mu kami tidak akan dapat. Tetapi Tuhan bersama dengan Roh-Mu yang menggerakkan setiap kami. Sehingga kami boleh mengikuti semua ketetapan-ketetapan. Bahkan Tuhan Engkau memberikan kuasa dalam setiap kami.
kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Juga Tuhan, Engkau memberikan kami kuasa untuk bersaksi, sehingga orang-orang boleh terbuka hatinya, sehingga orang-orang boleh mengalami bertobat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah Engkau bagikan di tengah-tengah kami. Tuhan, terima kasih menyadarkan setiap kami untuk kami dipenuhi dengan Roh-Mu. Tuhan, kami mau Tuhan, dan kami rindu, dan kami buka hati kami, dan kami terima Roh itu memenuhi dalam setiap hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Mari bersama berkata amin. Untuk pengumuman, iya, Bapak Ibu Saudara kasih, ibadah untuk tanggal 7 hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020 masih di rumah masing-masing, akan disertai dengan perjamuan kudus dan Bapak Ibu bisa menyediakannya sendiri. Kemudian untuk ibadah bersama bisa melalui Radio Sahabat Sejati di 107,7 FM atau live streaming di sahabatsejati.radio12345.com atau melalui Facebook di GPI Kana dan juga bisa melalui YouTube di GPI Kana Ungaran pada pukul 8 pagi dan akan ada siaran tunda pukul 5 sore. Kemudian Bapak Ibu Saudara bisa memberikan juga persembahan kas, diakonia dan juga persembahan misi dan persembahan perpuluhan bisa untuk dibawa ke gereja. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Baik Bapak Ibu, mari kita satukan hati. Kita akan berdoa syafaat. Kita bersama-sama angkat satu pujian. Haleluya. Kirapa syakarata patakaya. Yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan Indonesia. Indonesia, bagi kemuliaan. Oh Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, kami bawa bangsa ini di hadapan Tuhan. Engkau yang mengasihi bangsa ini.
Biarlah Tuhan Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran bangsa ini di hadapan-Mu. Juga Tuhan, kami membawa pemerintah bangsa ini. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menolong. Di saat-saat terjadinya pandemi virus corona, Tuhan, Engkau yang memberikan pengertian, tuntunan kepada pemerintah negara Indonesia ini. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, menteri-menteri, semua pejabat-pejabat yang terkait. Biarlah boleh bersama-sama, bersatu untuk menangani pandemi ini supaya bisa cepat teratasi. Juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap masyarakat supaya mereka juga berdisiplin, mau mengikuti aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, sehingga tidak ada lagi penularan-penularan, sehingga menjadi berhenti penularan-penularan itu. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu Engkau mengasihi bangsa ini. Oleh sebab itu kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau hindarkan Tuhan Indonesia dari semua krisis, baik krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis keamanan Tuhan. Biarlah semua Tuhan hindarkan Tuhan, luputkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan buka jalan untuk Indonesia yang kami cintai ini, sehingga boleh dipulihkan kembali. Ekonomi boleh normal, semua boleh baik, kesehatan boleh normal kembali, orang-orang boleh bekerja, dan semua menjadi baik. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu dimanapun. Biarlah Tuhan Kau bangkitkan Tuhan, melalui peristiwa pencurahan roh ini, gereja-Mu dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga mereka boleh mengenal kebenaran, mereka boleh mengenal apa yang harus dilakukan, melewati pencerahan, melewati tuntunan roh, sehingga gereja-Mu berjalan dalam jalan-jalan Tuhan, sehingga gereja-Mu bukan menjadi gereja yang loyo lagi, bukan menjadi gereja yang lemah, tapi menjadi gereja yang kuat, gereja yang memberitakan kabar baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, Engkau yang menolong setiap jemaat-jemaat yang ada. Tidak ada jemaat yang berkekurangan. Tuhan, Engkau yang melindungi, yang memproteksi, sehingga jemaat-jemaat boleh hidup dalam kesehatan ilahi. Tuhan, Engkau yang melingkupi, Engkau yang menjadi menara kekuatan kami. Di dalam nama Yesus, kami terima Tuhan urapan baru itu, sehingga tidak ada lagi yang lemah, tidak ada lagi yang loyo. Semua dibuat Tuhan semangat dan antusias. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan juga untuk hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau yang melindungi, Tuhan yang memelihara dengan sempurna. Oh, terima kasih Tuhan, sertai dengan tanda heran dan mujizat-Mu Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih juga untuk kota di mana kami boleh tinggal, di kota Ungaran ini. Tuhan, Engkau memberkatinya. Lalukan Tuhan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit. Oh Tuhan, Engkau lalukan ya Tuhan. Biarlah Engkau tolong ekonomi, oh Tuhan, yang ada di kota Ungaran ini baik adanya, semua boleh baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, juga untuk anak-anak-Mu yang bertugas di barisan paling depan, para medis, perawat, oh dokter-dokter. Oh Tuhan, Engkau lindungi ya Tuhan, supaya di dalam merawat mereka tidak tertular. Oh Tuhan, di dalam merawat mereka boleh merawat dengan sebaik-baiknya. Oh Tuhan, sehingga tidak ada lagi kata terserah, tidak ada lagi kata menyerah, tetapi semua menjadi semangat karena kebersamaan bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan sanggup untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit. Tuhan, Kau jamah Tuhan.
Sebab firman-Mu berkata, oleh pilur Yesus segala sakit telah disembuhkan. Dan di atas kayu salib Tuhan, Engkau telah menanggung segala sakit penyakit kami. Sehingga pagi ini Tuhan, kami boleh menerima kesembuhan ilahi mengalir dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari kita doa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah pada saat ini. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang telah Engkau sampaikan. Tuhan, terima kasih karena kami tidak hidup sendirian. Kami boleh memiliki Roh Kudus, Roh yang luar biasa itu, Roh yang menguatkan setiap kami, Roh yang menuntun kami, Roh yang membawa kepada kebenaran. Oh Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus yang luar biasa ini. Tuhan, kami tidak mau kehilangan momentum yang indah. Tuhan, kami tidak mau hidup kami tanpa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan, semua kami dipenuhi dengan Roh-Mu. Dan sekarang kekasih Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selamanya. Tuhan memberkati pada saat Engkau bekerja. Tuhan memberkati seluruh keluargamu. Tuhan membawa hidupmu jadi seorang yang berhasil dan beruntung sepanjang hari. Haleluya, mari katakan amin.